Sementara fardu kifayah adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang dituntut untuk dilaksanakan tanpa memandang perorangan. Yang penting itu terlaksana, siapapun yang melaksanakan, dari mana dia, yang penting di daerah tersebut itu sudah dilaksanakan, sudah itu namanya apa itu, tidak ada tuntutan bagi yang lain. Yang penting didirikan. Seperti sholat jamaah contohnya. Sholat 5 waktu itu fardu ain karena wajib pada perorangan. Jamaah itu fardu kifayah karena kewajibannya itu bukan pada perorangan, tapi kewajibannya itu adalah didirikan tanpa memandang siapa yang mendirikan. Begitu juga sholat jenazah, itu juga hukumnya fardu kifayah. Artinya seandainya ada satu golongan, ada satu daerah yang dimana di situ ada jenazah, kemudian salah satu dari mereka ada yang mensolat, itu cukup sebenarnya untuk menggugurkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup satu orang cukup. Bahkan apa itu, cukup satu orang, bahkan seandainya tidak ada yang mensolati lagi kecuali satu, itu cukup. Akan tetapi ketika ada jenazah tapi orang tersebut tidak ikut serta mendoakan jenazah tersebut, maka orang itu dikatakan orang yang merugikan diri sendiri. Makanya disebut oleh Sayyidina Imam Al-Haddad dalam kitab Sabilul Iddikar, dijelaskan di sana, man dzakara dzukira wa man nasiyah nusiyah wallahu la yudi'u ajra man ahsana amala. Barang siapa yang suka mengingat orang yang sudah meninggal dengan doa atau dengan sedekah atau dengan pembacaan Al-Quran, dzukirah, maka dia nanti ketika meninggal Allah Ta'ala akan mentakdirkan orang yang selalu ingat pada dia. Wa man nasiyah nusiyah, barang siapa yang melupakan orang yang sudah meninggal dengan doanya, dengan pembacaan Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan zikirnya, entah itu orang tua, saudara, anak, atau kerabat atau teman sekalipun, ketika dia sudah melupakan orang yang sudah meninggal, maka ketika dia meninggal sendiri akan orang-orang akan melupakan orang tersebut. Wallahu la yudi'u ajra man ahsana amala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik seseorang. Al jaza annasu majziyuna bi a'malihim. Tiap-tiap orang akan dibalas dengan perilaku mereka sendiri. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika perbuatan tersebut baik, maka balasan dari Allah itu baik. Jika jika amal seseorang tersebut itu buruk, maka balasan pula dari Allah Subhanahu wa taala itu akan buruk. Yang pertama kita jelaskan di sini salat jenazah. Salat jenazah itu ada 3 hukum. Ada 3 hukum dalam salat jenazah. Ahkamus salati 'alal mayyiti salasatun. Hukum salat jenazah itu ada 3. Yang pertama wajibatun, hukumnya wajib. Mensolati jenazah itu hukumnya wajib. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan, wajib di sini arahnya pada wajib kifayah. Artinya yang penting ada orang yang mendirikan, yang tidak mendirikan tidak ikut dosa. Tapi kalau semuanya kompak tidak ada yang mensolati jenazah, maka satu kampung itu semuanya dosa, begitu. Nah, yang wajib kifayah itu apabila idza kana musliman ghairu syahidi wa siktil ladzi kharaja mayyitan. Apabila mayitnya tersebut adalah orang Islam, ada mayitnya tersebut orang Islam dan bukan orang yang mati syahid, juga bukan anak atau janin yang lahir sebelum 4 bulan. Jadi kalau seandainya ada mayit Islam, maka itu wajib disolati. Kecuali mayit tersebut adalah orang yang mati syahid gugur di medan perang. Orang yang mati syahid itu gugur di medan perang, karena syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia adalah orang yang diperlakukan selayaknya orang yang mati syahid, tapi di akhirat tidak dapat pahalanya orang mati syahid. Siapa dia? Orang yang berperang
berperang dengan orang kafir tidak dengan niat meninggikan kalimat Allah, tapi berperang karena pengen mencatat sejarah, karena pengen viral, karena pengen dikenang oleh anak cucunya, biar biar kelompoknya jadi kelompok yang paling terdepan di hadapan orang-orang, bukan karena Allah, bukan. Itu syahid juga kalau gugur di medan perang seperti itu. Syahid dunia, maksudnya di dunia ini kita perlakukan dia seperti orang yang mati syahid. Gak usah disolati, gak usah dimandikan. Tapi di akhirat tidak ada nilainya. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Dalam hadisnya Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam riwayat lain, yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang wajahnya seseorang. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak memandang bentuk tubuhnya, fisiknya seseorang, enggak. Tapi yang Allah pandang itu adalah hatinya. Hati tersebut adalah tempat di mana Allah memandang hambanya. Allah tidak memandang hamba dari fisiknya, Allah tidak memandang hamba dari wajahnya, tapi yang Allah pandang itu adalah hati, niat dan perilakunya. Seperti itu. Yang kedua, ada syahid namanya syahid akhirat. Artinya di dunia kita perlakukan dia selayaknya orang biasa. Tapi di akhirat dia mendapatkan pahala selayaknya orang yang mati syahid. Nah, ini orang yang syahid akhirat ini kita perlakukan seperti mayit biasa. Kita kafani, kita mandikan dan kita sholati. Siapa orang yang syahid akhirat tersebut? Banyak. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW bertanya pada sahabat, siapakah orang yang mati syahid daripada umatku, kata Rasulullah. Kemudian sahabat itu berkata, ya Rasulullah, orang yang syahid di umatmu daripada umatmu adalah orang yang gugur di medan perang dengan tujuan meninggikan agama Allah. Nabi Muhammad menjawab, idzan asyuhada qalil. Kalau cuma mereka orang yang dicatat mati syahid dan dapat pahalanya orang yang mati syahid, berarti orang yang mati syahid di umatku ini hanya sedikit, kata Rasulullah. Tidak. Tapi al-mabtun syahid, orang yang mati karena sakit perut, punya penyakit, misalnya liver atau apa, intinya penyakit perut, syahid. Orang yang mati karena tenggelam, syahid. Orang yang mati karena dizalimi, syahid. Orang yang mati karena terbakar, syahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak, bahkan salah satu orang yang mati syahid tersebut adalah orang yang mati di perjalanan atau pertengahan dia mencari ilmu, dia juga syahid. Tapi syahid akhirat. Nah, syahid yang seperti ini kita perlakukan selayaknya orang biasa. Artinya dalam perawatannya dari segi memandikan dan mensolati juga mengkafani. Yang ketiga, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat tersebut adalah orang yang gugur di medan perang saat perang. Gugur di medan perang, mati, wafat, meninggal saat peperang karena peperangan dan di medan perang, dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang berperang, gugur di medan perang, mati di medan perang disebabkan karena peperangan. Itu namanya orang yang mati syahid. Jadi kalau ada orang misalnya mati di medan perang, tapi matinya enggak disebabkan karena peperangan, juga bukan mati syahid. Misalnya ada orang punya penyakit jantung, kemudian perang dengan orang kafir misalnya. Terus orang tersebut gugur bukan karena perangnya, tapi di tengah jalan misalnya di medan perang, tapi karena penyakitnya, bukan karena gugur karena peperangannya, juga itu bukan orang yang mati syahid. Juga orang yang gugur di medan perang tapi nggak meninggal, kecuali setelah 2 hari, 3 hari, 4 hari. Cuma lukanya itu disebabkan karena luka perang, tapi nggak langsung gugur di situ. Berapa hari baru dia itu gugur, itu nggak dinamakan syahid. Syahid dunia akhirat, tapi kalau di akhirat tetap dikatakan orang yang mati syahid, seperti itu. Nah, kita jika orang tersebut bukan orang yang mati syahid, maka wajib bagi kita untuk melayani jenazah tersebut dengan cara
kita memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Yang kedua, ada hukum mensolati jenazah itu hukumnya haram. Mensolati jenazah itu hukumnya haram. Siapa itu jenazah yang haram untuk kita solati? Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Karena orang yang mati syahid itu sudah cukup dengan tanggungan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat jenazah pada orang-orang yang gugur di medan perang di saat perang Uhud, juga perang Badar dan perang-perang yang lain. Yang kedua yaitu adalah orang yang kafir. Orang kafir tersebut adalah bukan orang ahli akhirat. Bukan orang ahli akhirat itu artinya orang kafir tersebut bukanlah orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Melainkan orang kafir tersebut adalah orang yang memang dijanjikan hanya untuk mendapatkan dunia apabila dia tersebut di akhir umurnya tidak masuk Islam. Jadi jika orang itu mensolati orang kafir yang dimana tujuan dalam solat jenazah adalah mendoakan tentang akhirat, tentang masalah akhirat, seolah-olah orang yang mendoakan tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa orang kafir tidak mungkin mendapatkan kenikmatan akhirat. Dia masih mendoakan, seolah-olah menentang apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala putuskan terhadap orang kafir tersebut. Begitu. Makanya haram mendoakan atau mensolati orang yang mati syahid, karena tujuan dalam solat adalah berdoa tentang urusan akhirat. Begitu. Yang ketiga, ada hukum solat jenazah ini khilaful aula. Khilaful aula itu artinya lebih baik jangan. Kalau dilakukan tidak apa-apa, tapi lebih baik jangan. Kapan itu orang sudah melaksanakan solat jenazah lagi di jenazah yang sama? Kita sudah mensolati sholat jenazah. Jenazahnya itu juga. Nah, kita mensolati lagi, mengulangi sholat kita. Itu hukumnya khilaful aula. Enggak haram, enggak makruh, cuma lebih baik jangan daripada dilakukan seperti itu. Sekarang kapan masuk waktunya sholat jenazah? Masuknya waktunya sholat jenazah tersebut apabila mayit sudah dimandikan atau sudah ditayamumkan. Artinya sebelum mayit itu dimandikan maka tidak boleh untuk disolati. Nah, ini waktu sholat jenazah itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sucinya mayit. Jika mayit sudah dianggap suci, sudah dinilai suci dalam pandangan syariat, maka disitulah diperbolehkan untuk dilaksanakan sholat jenazah. Cara memandikan mayit mungkin sudah dijelaskan, cuma ini ada beberapa hal yang perlu kita fahami dulu. Terkadang ada mayit yang memang nggak bisa untuk disucikan. Kalau mayit nggak bisa untuk disucikan, apakah kita tetap mensolati mereka dengan solat jenazah apa tidak? Salah satu contohnya seperti di Palestina, orang yang kena yang kena reruntuhan dan nggak bisa untuk dibongkar lagi. Itu gimana cara mensolatinya? Disucikan pun nggak bisa, ditayamumkan nggak bisa, diambil saja nggak bisa, kan seperti itu. Nah, karena di situ nggak bisa disucikan, maka hukumnya nggak usah disolati. Seperti itu. Kenapa? Karena syarat sahnya solat itu harus mayit itu setelah suci. Seperti itu. Harus mayit itu setelah suci. Cuma ada sebagian ulama yang mengatakan nggak apa-apa untuk disolati karena itu darurat. Memang karena nggak bisa sama sekali. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena yang dimaksud, yang dituju dalam mensolati jenazah adalah mendoakannya. Sementara mendoakan jenazah nggak harus jenazahnya dalam keadaan suci, seperti itu. Yang kedua, terkadang ada orang yang meninggal itu sudah besar tapi nggak sunat. Nah, sudah besar tapi nggak sunat. Sehingga seperti yang kita fahami, jika orang tersebut itu tidak sunat, maka hasyafah. Hasyafah itu kan tertutup oleh kulit yang harus dibuang. Untuk dipotong hukumnya haram.
Begitu. Jadi ketika dimandikan otomatis ada kulit hasyafah dari kemaluan laki-laki, ujungnya kan tertutup kalau tidak sunat. Salah satu contohnya orang kafir baru masuk Islam, nggak sempat sunat, meninggal. Nah, seperti itu. Kalau orang sudah Islam kan pasti sunat kan gitu. Jadi ini enggak, ini orang baru masuk Islam, nggak sempat sunat, 1 hari 2 hari meninggal. Gimana hukumnya jika seperti itu? Nah, itu beda pendapat antara Al-Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Kalau menurut Imam Ramli, kalau menurut Al-Imam Ar-Ramli, ya mayit tersebut karena itu tertutup, ya, karena itu tertutup. Jadi terkadang dalam apa itu, karena itu tertutup, kalau bisa ditayamumkan, ditayamumkan. Kalau bisa ditayamumkan, ditayamumkan. Jadi secara luarnya dimandikan secara total, yang nggak bisa kena air karena nggak bisa dibuka itu ganti dengan tayamum. Karena memandikan jenazah itu wajib diratakan, sehingga jika ada sebagian kulit yang tidak kena air, maka itu diganti dengan tayamum. Karena fungsinya tayamum tersebut mengganti wudhu atau mengganti mandi atau mengganti sebagian kulit yang nggak kena air. Itu fungsinya tayamum. Seperti itu. Fungsinya tayamum itu seperti itu. Jadi ditayamumkan gitu. Jadi setelah ditayamumkan baru disolati. Sebelum ditayamumkan jangan disolati. Tapi kalau seandainya ada najis, ada najisnya, maka otomatis meskipun dimandikan itu kan nggak bisa suci, karena ada najisnya. Jadi sementara ketika ada najisnya nggak bisa disolati. Kalau misalnya najisnya ada di dalam situ, nggak bisa dijangkau, maka hukumnya kata Imam Romli nggak usah disolati. Kenapa? Karena mayitnya nggak bisa suci. Kata Al Imam Ibnu Hajar enggak, tetap ditayamumkan tapi disolati. Kenapa? Karena ketika kita tidak mensolati mayit dalam keadaan mayit seperti itu, kita dianggap melecehkan mayit, dan melecehkan mayit itu hukumnya haram. Seperti itu menurut Al-Imam Ibnu Hajar. Jadi ala kulli hal kita solati. Cuma yang perlu kita fahami adalah kita tayamumkan kulit yang dimana itu wajib dibasuhi tapi nggak bisa karena ada halangan seperti itu. Nah, terus syarat-syarat mensolati mayit. Syarat-syarat mensolati mayit di sini seperti syaratnya solat biasa. Wajib menutup aurat, wajib menghadap kiblat, wajib punya wudu, dan tidak boleh ada di depan mayit. Artinya mayit tersebut harus ada di depannya. Paling depan itu adalah mayit. Kita akan mensolati mayit. Syaratnya itu paling depan adalah mayit. Sebagian ulama ada mengatakan, kenapa mayit kok harus diletakkan paling depan? Karena alasan yang pertama, posisi mayit tersebut dalam sholat jenazah itu diposisikan seperti layaknya imam. Yang kedua, kita itu mensolati mayit adalah mendoakan mayit dan memberikan syafaat pertolongan pada mayit dengan doa dan zikir. Jadi ketika kita menghadap Allah, mayit itu ada di depan kita, itu lebih layak, lebih pantas daripada mayit tersebut ada di belakang. Cuma ada juga sebagian ulama seandainya, ya, ada juga sebagian ulama mayit tersebut nggak apa-apa meskipun nggak ada di hadapan kita. Cuma ini jangan diikuti kecuali darurat. Kalau misalnya darurat, mayitnya ada dalam masjid, ya, jamaahnya full untuk melaksanakan sholat jamaah, nggak bisa kita mensolati mayit kecuali ada di depan. Kecuali ada di depannya mayit. Nah, ini bisa diikuti pendapat yang ini, nggak apa-apa. Kenapa? Karena adanya mayit tersebut kalau hadirin seperti layaknya orang yang hadir seperti biasa. Juga sebagaimana sholat jenazah tersebut dianggap seperti sholat biasa, ya jelas harus punya wudhu. Kecuali Al-Imam Al-Adra'i mengeluarkan satu pendapat disebut dalam kitab Fathul Alam, bahwasanya Al-Imam Adra'i ini berpendapat boleh, ndak apa-apa orang tersebut gak punya wudhu mensolati jenazah. Kenapa? Karena yang dimaksud sholat jenazah itu adalah mendoakannya, sementara mendoakan orang gak harus kita punya wudhu. Seperti itu. Tapi pendapat yang muktamad, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih unggul, enggak. Kita kalau mensolati jenazah harus punya wudhu. Kenapa? Karena sholat jenazah itu mirip dengan sholat biasa. Kemiripannya dari mana? Sama-sama ada takbirnya, dengan adanya niat dalam takbir juga sama-sama ada salamnya. Seperti itu. Jadi kita tersebut samakan sholat jenazah dengan sholat yang biasa.
Terus sekarang bagaimana cara pelaksanaan sholat jenazah? Rukun-rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama niat. Niat sholat jenazah itu seperti apa? Ya banyak, niat sholat jenazah banyak. Banyak prakteknya artinya. Salah satu contohnya usolli ala hadzal mayyit. Artinya saya niat sholat atas ini mayit. Nggak usah disebut nama. Soalnya kalau kita sebut nama dan kita salah dan kita tidak menyebutkan ini, maka terkadang itu bisa mengganggu pada sahnya. Salah satu contohnya, saya mau sholat, saya sholat usolli ala jenazati Umar misalnya. Saya sholat pada jenazahnya Umar. Ternyata yang mati bukan Umar tapi orang lain, maka itu nggak sah. Kecuali pakai isyarah. Isyarah itu gini, usolli ala hada. Saya sholat atas ini. Nah ini. Itu baru sah. Jadi lebih baik nggak usah disebut nama. Sholli ala hadzal mayyit. Arba'at takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Fardhu kifayatin atau fardhon lillahi ta'ala itu cukup. Oh seandainya kita nggak bisa niat usolli ala hadzal mayyit, udah kita niat lain aja. Usolli ala man shalla alaihi imam. Misalnya kadang kan ada sholat gaib. Ada sholat gaib yang dimana jenazahnya itu nggak ada dan kita nggak tahu siapa yang disolati, kita nggak tahu. Ketika kita ada di satu masjid setelah sholat Jumat atau setelah sholat jamaah, ada pemberitahuan bahwasanya kita akan melaksanakan sholat gaib pada fulan. Kita nggak tahu jenazahnya itu nggak ada. Soalnya jenazahnya jauh, misalnya ada di luar negeri atau di luar Madura. Akhirnya imam melaksanakan sholat jenazah. Nah makmumnya itu niatnya apa? Usolli ala hadzal mayyit. Saya niat sholat atas ini mayit. Jangan bilang ini, mayitnya nggak ada, ya kan? Jadi niatnya apa? Usolli ala man shalla alaihi imam. Saya niat mensolati atas jenazah yang disolati imam. Itu lebih simpel. Gitu. Saya niat sholat jenazah. Saya niat mensolati jenazah yang disolati oleh imam. Jadi semua usolli ala man shalla alaihi imam. Usolli ala man shalla alaihi imam. Fardhan lillahi ta'ala. Saya niat sholat atas orang yang disolati oleh imam. Jadi kita nggak tahu namanya, jenazahnya di mana, berapa jenazahnya, itu kita nggak diharuskan untuk tahu. Yang penting kalau kita nggak tahu, solusi terbaik adalah niat usolli ala man shalla alaihi imam. Saya niat melaksanakan melaksanakan sholat pada orang yang disolati oleh imam. Gitu. Jadi masuk pada semuanya itu. Laki-laki, perempuan, besar ataupun kecil. Bahkan mayitnya ketika ada di depan kita nggak tahu itu mayitnya siapa. Bahkan kita tahu sekalipun. Lebih simpel ya gitu. Sholli ala man shalla alaihil imam. Saya niat sholat pada jenazah yang disolati oleh imam. Itu. Terus rukun yang kedua adalah 4 takbir. 4 takbir itu adalah takbir yang wajib. Gak boleh dikurangi dari 4. Lebih dari 4 gak masalah. Lebih dari 4 gak masalah. Tapi jangan sampai kurang daripada 4 takbirnya. Jadi seandainya ada orang sholat jenazah. Misalnya ada imamnya lupa. Misalnya kemudian makmum melaksanakan takbir 4. Imamnya nambah 1 lagi. Allahu Akbar. Gak batal itu. Nggak batal. Imamnya nambah 1 lagi nggak batal, tapi makmumnya jangan ikut kalau tahu. Gitu, tunggu saja. Gitu. Kenapa? Karena takbir itu setidak-tidaknya takbir itu adalah dzikir. Seperti itu. Jadi tunggu sampai imam itu salam, ikut salam juga. Gitu. Tapi kalau kurang itu hukumnya nggak boleh. Terus berdiri bagi orang yang mampu. Sholat jenazah tersebut wajib dilaksanakan berdiri bagi orang yang mampu. Karena sholat jenazah itu sholat fardhu. Sementara salah satu rukun sholat fardhu itu adalah berdiri bagi orang yang mampu. Orang yang nggak mampu ya nggak apa-apa, meskipun duduk atau semampunya. Terus rukun yang keempat itu adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah itu setelah takbir yang pertama. Oh kalau seandainya nggak mau baca Fatihah di takbir yang pertama, nggak apa-apa kita baca Fatihah setelah takbir yang kedua. Bahkan setelah takbir yang ketiga itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena tempatnya Fatihah itu bisa setelah takbir pertama, atau takbir kedua, atau takbir yang ketiga, bahkan takbir yang keempat itu Fatihah itu bisa dibaca di mana saja.
Gitu, itu tepatnya. Tapi kenapa kok kebanyakan kita letakkan di posisi takbir yang pertama? Karena takbir yang kedua, yang ketiga itu ada zikir khusus sudah. Makanya lebih baik kita letakkan Fatihah itu di depan supaya tidak lama ketika pembacaan ketika takbir yang kedua atau ketika takbir yang keempat, seperti itu. Kalau seandainya masbuk itu gini. Masbuk ini ada orang sholat jenazah sudah dapat 2 takbir, kemudian makmum datang. Nah itu. Sholat jenazah, imam dapat 2 takbir, makmum datang. Gimana itu? Sah apa enggak? Sah, boleh enggak apa-apa. Cuma makmum tersebut pakai urutan sendiri, enggak pakai urutan imam. Biasanya kan setelah takbir pertama itu kan Fatihah. Setelah takbir kedua itu sholawat. Setelah takbir ketiga itu kan doa pada mayit. Setelah takbir keempat itu salam atau ada doa sebelum salam. Nah, ketika ada makmum masbuk setelah takbir yang ketiga baru dia datang. Takbir satu, takbir kedua dia belum datang. Takbir ketiga dia datang. Baca apa? Jangan baca doa. Imamnya baca doa, tapi dia enggak. Baca apa? Baca Fatihah. Ambil urutan sendiri, gitu. Setelah imam salam, dia jangan salam, tapi baca sholawat lalu lanjutkan. Itu. Jadi masbuk itu tidak hanya sholat biasa, tapi sholat jenazah pun juga ada. Yang nomor 5, bersolawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir yang kedua. Yang keenam, mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga dengan doa yang khusus pada mayit tentang doa-doa akhirat, gitu. Jadi jangan mendoakan kemana-mana. Jadi jangan mendoakan yang bukan khusus ke mayit, kecuali mayit tersebut adalah anak kecil, baru kita doakan kedua orang tuanya, gitu. Kedua orang tuanya. Kan nggak mungkin kan sudah mati. Ya Allah, semoga bisnisnya mayit ini berjalan nanti dilanjutkan sama anak cucunya. Jangan, dia sudah nggak mau lagi. Orang mayit itu apa itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mal mayitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawwis atau mutaghawwis. Tidak ada satupun orang yang mati di dalam kuburnya kecuali seperti orang yang tenggelam. Jangankan yang mati, orang tenggelam di tengah laut tenggelam. Kita tawari, mau mobil nggak mau. Nggak mau dia, mau mobil nggak mau. Mau apa? Mau motor nggak mau. Ayo motor, itu lempar, nggak mau dia. Bahkan bagi dia ban bekas lebih berharga daripada uang. Bagi orang yang hampir tenggelam di lautan itu, bagi mereka ban bekas itu lebih berharga daripada mobil. Itu. Jadi orang yang mati itu di dalam kuburan itu juga nggak mikirin harta. Tapi ada yang lebih berharga bagi mereka daripada uang, mobil dan harta semuanya. Apa? Doa daripada orang yang hidup. Begitu. Doa daripada orang yang hidup. Mungkin ya bagi kita orang hidup kita kirimi Fatihah, wah ngapain Fatihah? Orang saya nggak perlu baca sendiri bisa kok. Itu bagi orang yang hidup. Karena kita punya pemikiran bahwa yang lebih penting di kehidupan ini adalah apa yang kita perlukan. Gitu. Begitu juga orang yang ada di kuburan, yang terpenting bagi mereka adalah apa yang mereka perlukan. Seperti itu. Dan berdoa itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Disebut dalam kitab I'anatul Talibin ada satu riwayat bahwasanya ketika mayit tersebut sudah dikuburkan, maka rohnya itu akan turun ke langit dunia tepat lurus rumahnya. Mayit tersebut akan berteriak dan memanggil semua keluarganya. Memanggil anaknya, memanggil istrinya, jika perempuan memanggil suaminya, manggil ayahnya, manggil saudaranya. Minta apa? Mereka semua minta untuk didoakan. Ya waladi, ya akhi, ya zauji, semuanya dipanggil satu persatu. Yunadi alfa marratin bisautin hazinin. Bahkan 1000 kali mereka manggil keluarganya minta doa dengan suara yang sangat sedih. 1000 kali mereka manggil dengan suara yang sangat sedih. Ketika ada salah satu keluarga yang mendoakan mayit itu di malam itu, ini tiap malam. Jadi di malam itu ada yang mendoakan anaknya, keluarganya, istrinya, suaminya, cucunya, semuanya. Maka rohnya mayit tersebut akan kembali ke tempatnya dalam keadaan senang dan membawa bekal.
Tapi ketika tidak ada satupun orang yang ingat kepada orang yang mati, tidak ingat dengan sedekahnya, tidak ingat dengan fatihahnya, tidak ingat dengan amal baiknya, zikirnya, Qur'annya atau Yasin atau yang lain, maka mayit tersebut akan kembali dengan keadaan sedih, sangat sedih rohnya tersebut. Jadi kita itu ditunggu-tunggu. Yantadiru imal mayyitu fil qabrihi la kal ghariqil mughis yantadiru da'watan talhaquhu. Mereka selalu menunggu doa yang dikirimkan. Mereka nggak bisa kerja, nggak bisa dikir. Dikirnya pun sudah nggak diterima oleh Allah. Idza mata ibnu adam bin taqo in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika manusia itu sudah wafat, amalnya akan terputus, nggak dicatat lagi oleh Allah. Meskipun di kuburan berzikir, di kuburan ngaji, nggak ada catat amal untuk mereka. Putus sudah amalnya. Jadi mereka itu yang ditunggu apa? Yantadiru da'watan talhaquhu, menunggu doa dari orang yang hidup. Menunggu doa dari orang yang hidup, dari saudaranya, anaknya, keluarganya, semuanya. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Ketika ada doa yang datang, yang dikirimkan, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka doa tersebut lebih dia senangi daripada dia dikasih dunia dan seisinya. Daripada dunia dan seisinya. Kalau orang suka mobil dikasih Pajero, wah seneng, ya kan ya. Tapi kalau orang sudah ada di kuburan, Pajero masuk ke kuburan, ya nggak ada mayit yang seneng karena itu. Tapi doa subhanallah satu, la ilaha illallah satu kita kirimkan pada orang yang sudah wafat, maka itu lebih mereka senangi daripada kita orang hidup dapat harta. Mereka lebih senang seperti itu. Ada satu riwayat dijelaskan, ada satu cerita bahwasanya ada seseorang didatangi oleh temannya yang sudah meninggal. Ketika temannya itu sudah meninggal datang, akhirnya dia tanya pada temannya, gimana keadaan kamu sekarang? Oh, orang itu cerita, yang sudah meninggal itu cerita, atani atin bisyihabin minan nar. Saya ketika masuk dalam kuburan, ada seseorang yang datang dengan membawa kobaran api, kata orang tersebut. Ketika api tersebut akan dilempar ke saya, ternyata di atas kuburan ada orang soleh yang baca sholawat 3 kali. Kemudian sholawat itu, orang itu berkata, ya Allah, saya hadiahkan sholawat untuk semua orang yang meninggal di kuburan ini. Nah, api yang akan dilemparkan ke saya itu seolah-olah ada penghalangnya, ada dindingnya, sehingga api itu nggak sampai ke saya. Berkahnya orang soleh, orang baik yang baca sholawat 3 kali itu. Saya ingat waktu saya masih kecil, umur 6 tahun. Dulu ketika sholat Jumat sama almarhum abah saya itu, almarhum abah itu ketika sholat Jumat saya masih kecil. Jadi nggak pernah naik sepeda motor, cuma jalan kaki. Dan abah ini nggak lewat di jalan yang bagus, tapi lewat di jalan yang banyak kuburan, gitu. Jadi ketika abah ini ada kuburan, pasti berhenti. Pasti abah itu berhenti. Saya lihat sendiri, ada kuburan berhenti. Dikir-dikir doa-doa, jalan lagi. Ada kuburan lagi, berhenti lagi. Didoakan, jalan lagi. Ada kuburan lagi, berhenti lagi, gitu. Sampai ke masjid, gitu. Saya ikut. Soalnya itu berdua. Sering diajak jalan dulu waktu masih kecil. Nah, ini tentang mensolati jenazah. Adapun doa untuk jenazah atau orang yang meninggal yang masih kecil, kita dianjurkan juga selain mendoakan anak yang kecil tersebut, itu kan nggak punya dosa. Jadi kita mendoakan kedua orang tuanya, yang dimana yang paling merasa kena musibah terbesar itu adalah orang tuanya. Jadi doanya ketika mayit tersebut kecil, ketika takbir ketiga, maka doanya Allahumma firlahu warhamhu, dan tambahkan. Doa itu ditambah. Allahumma ij'alhu faratan li abawihi wa salafan wa duhran wa idatan wa tibaran wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrighis sabrah ala qulubihima. Artinya apa? Ya Allah, jadikanlah anak kecil ini penyambut bagi kedua orang tuanya.
Dan jadikanlah anak kecil ini tabungan, peringatan, dan pertolongan untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, beratkanlah amal baik orang tuanya, yang di mana amal baik tersebut dia peroleh dengan sabar atas kehilangan anak ini. Dan sempurnakanlah, tuangkanlah rasa sabar pada hati kedua orang tuanya. Itu ketika kita mendoakan mayit yang meninggal waktu masih kecil. Gak usah didoakan, ya Allah maafkan anak kecil ini, ya Allah selamatkan dia dari siksa kubur. Gak disiksa anak kecil itu. Anak kecil gak disiksa. Yang perlu didoakan itu justru orang tuanya. Semoga anak kecil ini menjadi syafaat pertolongan untuk kedua orang tuanya. Seperti itu. Karena memang ada hadisnya Nabi SAW. Barang siapa yang punya anak lam yablughul hinsah, belum balik, anak belum balik, kemudian anak tersebut meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala punya tiga anak bayi masih kecil, maka ketiga bayi tersebut akan menjadi penolong untuk kedua orang tuanya. Kemudian ada yang bertanya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau dua ya Rasulullah, kalau dua itu kan tiga katanya, kalau dua ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, meskipun dua. Kalau satu ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, meskipun satu. Jadi bisa menjadi penyambut. Tapi bagi siapa yang punya anak yang meninggal masih kecil, bersyukur kepada Allah. Tapi jangan merasa, saya punya andalan apa? Andalan apa saya? Punya anak kecil saya nanti itu. Jangan gitu. Kalau tidak sholat ya sama saja. Gitu. Kalau tidak sholat ya disiksa sama Allah. Gitu. Ada satu orang soleh. Orang soleh ini semangat ibadah. Saking semangatnya ibadah, suruh nikah tidak mau. Semangat ibadah, suruh nikah nggak mau. Kan orang soleh banyak yang pengen ngambil mantu, tapi ini tidak mau ibadah saja. Kalau ada istri, adanya nanti sibuk, nggak sempat ibadah. Gimana mau mendidiknya, gimana mau cari nafkah, capeknya nanti gimana saya mendidik. Nggak mau nikah. Akhirnya lama kelamaan pagi-pagi cari orang, ayo tolong nikahkan saya katanya. nikahkan saya katanya. Nah, orang itu bingung, kenapa kamu kok gitu? Nah, cerita dia, semalam saya mimpi katanya. Mimpi apa? Saya itu seolah-olah kiamat sudah tiba dan hausnya leher ini luar biasa. Sangat haus. Saya melihat anak kecil bawa air semuanya. Tapi saya dilewati. Orang-orang dikasih air minum, saya dilewati. Ketika ada satu anak kecil, saya pegang tangannya. Kenapa saya kok nggak dikasih? Anak kecil itu jawab, lasta aba ahadi minna. Kamu itu bukan bapak dari salah satu kita. Gitu. Kita ini mencari bapak kita masing-masing, cari bapak, cari ibu masing-masing. Kamu bukanlah salah satu orang, kamu bukanlah bapak daripada salah satu kita ini. Gitu. Akhirnya orang itu bangun kaget. Nah, disitulah alasannya kenapa minta kawin. Gitu. Alasannya seperti itu. Dan juga ada satu riwayat disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya anak kecil ini, bayi kecil ini, ketika nanti di akhirat nggak ada hisab karena nggak ada dosa, nggak ada hisab, nggak ada pertanyaan, langsung masuk ke surga. Tapi yang namanya anak kecil, pastilah anak kecil itu pengen bersama kedua orang tuanya, karena paling tenang anak kecil itu adalah bersama kedua orang tuanya. Itu paling tenangnya anak kecil. Di pintu surga itu akan ada teriakan tangisan yang luar biasa. Akhirnya Allah Ta'ala bertanya pada malaikat, wahai malaikat, kenapa di pintu surga kok ada teriakan dan tangisan yang seharusnya adem, sejuk, indah? Malaikat menjawab, itu suara anak kecil ya Allah. Kenapa nggak mau masuk? Mereka nggak mau masuk tanpa orang tuanya ya Allah. Saya sudah bilang, orang tua kamu perlu untuk dihisap, perlu dipertanyakan, perlu ditimbang amalnya, nggak seperti kalian. Anak kecil itu menjawab, saya gak akan masuk surga tanpa orang tua kami. Akhirnya dengan rahmatnya Allah, sudah malaikat bilang sama anak tersebut, cari orang tuanya masing-masing bawa ke surga. Itu disebut satu riwayat dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada waktu, saya jelaskan tentang mengkuburi mayit. Karena teman-teman ini pengen diselesaikan sekarang masalah jenazah. Ya, mengkuburi mayit, nggak apa-apa ya. Sebentar ya, mengkuburi mayit. Intinya mengkuburi mayit seperti sesuatu yang sudah kita ketahui, seperti apa itu yang sudah kita ketahui, ya seperti itu mengkuburi mayit itu. Cuma yang wajib itu sebenarnya yang wajib itu meskipun tidak terlalu dalam, yang penting aman, bau tidak keluar. Seandainya ada satu daerah di mana di situ ada hewan buasnya, sekiranya hewan buas itu nggak dapat menggali dan memakan jenazah tersebut. Artinya terlindungi dan itu harus hufrah. Hufrah itu harus lubang digali ke dalam. Tidak boleh kalau di atas dicor itu tidak boleh. Nggak cukup artinya haram. Haram hukumnya begitu. Jadi harus digali ke bawah. Yang jadi permasalahan sekarang ini, kita ini ada di satu zaman yang dimana kita ini sudah hidup di belakangan sudah. Jadi kalau kuburan-kuburan full semua sekarang. Ya kan ya? Kita ini kadang kalau kita ini melihat ada satu jenazah di satu desa karena kuburannya sudah full. Jadi terkadang untuk memakamkan kita cangkul di sini, ada kayu, pindah lagi. Dikuburkan, ada ini, dikuburkan gitu kan ya. Kenapa? Karena ya sudah berapa juta orang, berapa miliar orang yang dikuburkan kan gitu kan ya. Disuruh dikubur di pinggir jalan enggak mau. Disuruh dikuburkan di dalam rumahnya pun juga enggak mau, tetap maunya di situ kan gitu. Nah, bagaimana seandainya ketika ada orang menggali kuburan, kemudian kuburan itu adalah kuburan orang lain yang dulu pernah ditempati? Bagaimana hukumnya? Nah, ini hukumnya kalau seandainya mayitnya itu sudah hancur lah, nggak ada sisanya sama sekali, maka itu hukumnya boleh-boleh saja. Dan itu justru diamalkan di Arab, di Mekah, Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu kuburannya kan seperti yang kita tahu, ada lubang, ada tutup yang dimana tutup tersebut bisa diangkat kapan saja, kan gitu kan. Tujuannya itu bukan untuk apa? Untuk memasukkan jenazah, karena tidak satu orang yang pengen dimakamkan di sana. Sementara Ma'la Baqi seperti yang kita tahu besar, cuma jumlah orang lebih banyak daripada di situ. Jadi mau nggak mau ya harus harus gantian. Nah, kalau seandainya orang tersebut menggali kuburan dan di mana kuburan tersebut memang apa? Memang sebelumnya adalah kuburan orang, seperti kuburan orang yang dilupakan. Ada di rumah saya ada. Di rumah saya itu ada tanah biasa, nggak ada bekas sama sekali. Ketika saya tanya sama nenek saya dulu yang waktu masih ada, ternyata ini semuanya full kuburan. Itu full kuburan. Tapi nggak ada bekas sama sekali. Nah, ketika dikuburkan di situ boleh apa enggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting di dalamnya nggak ada sisa sama sekali. Kalau di dalamnya ada sisa, misalnya kita temukan tulang, kita gali kuburan dan kita temukan tulang. Di situ ada sisa-sisa tulang. Kalau seandainya kita galinya belum selesai, gali-gali tapi belum selesai, masih ada. Kemudian kita temukan sisa tulang, kerangka atau ada masih, kita tutup lagi. Harus kita tutup lagi. Gitu. Kenapa? Karena meletakkan mayit di atas mayit itu dianggap melecehkan mayit. Karena haram hukumnya mengkuburi dua mayit di satu lubang kecuali darurat. Darurat itu seperti mayit terlalu banyak, seperti di Gaza atau ketika tsunami, atau dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad di perang Uhud. Di perang Uhud itu gitu. Jadi ada 3 mayit dikuburkan jadi satu, 2 mayit dikuburkan jadi satu, itu terjadi di perang Uhud. Nah, kalau seandainya kita sudah selesai menggali kuburan, selesai sudah. Sempurna kita menggali kuburan, tiba-tiba setelah selesai kita temukan ternyata ada sisa tulangnya. Mau ditutup lagi apa enggak? Jangan ditutup lagi. Tulangnya itu ambil, diletakkan di pinggirnya. Diletakkan di pinggirnya, barulah jenazah yang baru itu kita letakkan seperti itu. Tapi kalau belum selesai, seperti awal-awalnya atau pertengahan ternyata ada, itu kita tutup lagi. Seperti itu. Yang jadi permasalahan sekarang, bagaimana hukumnya?
Yang dimana kita di Indonesia ini rata-rata bukan rata-rata, ada sebagian tanah yang dimana kalau musim hujan itu kuburan selalu isi air. Boleh nggak pakai peti? Jawabannya boleh, nggak apa-apa. Tapi itu ketika diperlukan. Ketika ada diperlukan, maka hukumnya makruh. Makruh hukumnya, nggak sampai haram. Makruh cuma. Kenapa? Ketika dianggap, karena itu dianggap menyia-nyiakan harta dan membuang-buang harta untuk melindungi jenazah yang dimana jenazah tersebut ujung-ujungnya harus hancur memang. Gitu, harus hancur. Yang tubuh ini memang akan hancur, mau di dalam peti atau di luar peti, tubuh ini pasti akan hancur. Seperti itu. Itu kalau tidak diperlukan. Tapi kalau diperlukan enggak ada hukum makruh. Yaitu seperti itu. Seperti salah satu contohnya ada tanah yang dimana di situ selalu isi air. Atau kita temukan tanah yang dimana ketika kita gali 1 meter longsor, gali 1 meter longsor. Gitu, tanah itu nggak bisa gali kuburan. Jadi kita kasih peti, itu hukumnya enggak apa-apa. Seperti itu. Itu hukumnya tidak makruh. Dikasih bantal, dikasih sorban, itu juga nggak haram tapi makruh, dikatakan dianggap idha'atul mal, dianggap idha'atul mal. Dan ketika orang tersebut misalnya sudah dikuburkan, dan ini tidak khusus orang yang mati baru, tapi semuanya bisa, dianjurkan kita meletakkan apa ya, ranting pohon yang masih hidup, yang masih basah, kita letakkan di kuburan tersebut. Apalagi kita tanami sesuatu, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah meletakkan apa itu, daun kurma, ranting daripada pohon kurma ke salah satu kuburan. Kata Nabi SAW, apa itu, mungkin bisa diharap zikir yang keluar dari ranting tersebut selama ini belum kering, dan zikir ini bisa menolong mayit yang ada di dalam kuburnya. Seperti itu. Wa in min syai'in illa yusabbihu illa yusabbihu illa, apa ya kata Al-Qur'an tersebut. Tidak ada segala sesuatu kecuali semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pohon yang dipetik selama itu masih hidup dan belum kering, itu masih berzikir. Jadi ketika kita letakkan di atas kuburan, itu harapan zikir yang dibaca akan mengalir kepada apa yang ada di dalam kuburan tersebut. Karena tidak ada satu tempat pun yang diisi zikir atau Quran kecuali tempat itu dituruni rahmat, dan rahmat itu akan mengalir pada sekelilingnya. Seperti itu. Kita baca Quran di kuburan, kita dikhususkan pada ini. Semua itu dapat. Kenapa? Ketika rahmat itu jatuh, maka akan kena pada sekelilingnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin kita lanjutkan pada pertanyaan saja. Sudah. Bersih-bersih kubur itu tidak ada salahnya. Itu termasuk sesuatu yang mubah. Artinya tidak haram juga, nggak bisa kita nggak haram. Tapi ada sesuatu yang lebih afdol, itu jangan kita lakukan. Apa? Ketika ada pohon-pohon kecil di atas kuburan, itu lebih afdol jangan kita cabut. Jangan kita buang. Kalau kita perbagus nggak apa-apa, tapi jangan kita buang. Seperti rumput-rumput kecil, bahkan dianjurkan untuk ditanami sesuatu yang kecil-kecil. Kenapa? Karena itu berzikir, dan zikirnya bisa memberi syafaat pada yang ada di dalam kubur. Jadi kalau tempat duduk untuk ziarah, yaitu ya bersihkan seperti itu, bersihkan. Tapi yang di atas kubur itu, tepat di atas kuburannya itu, kalau bisa itu jangan. Lebih afdol jangan. Kalau bisa kita kasih yang bagus. Ya tapi bukan berarti ketika kuburan penuh dengan pepohonan dan rumput kita biarkan, ya jangan juga. Kenapa? Itu yang menjadi penyebab kita males untuk ziarah. Kita males untuk ziarah seperti itu. Jadi kita datang ke kuburan itu sebenarnya lebih afdol daripada kita hanya mengirim doa di rumah. Kenapa?
ketika kita datang ke kuburan ada beberapa faidah yang yang diperoleh lebih daripada kita berdoa di rumah. Yang pertama, ketika kita datang ke kuburan, kita mengkhususkan pada orang tua kita, tapi sekeliling itu juga dapat rahmat semuanya. Yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya orang mati tersebut bukanlah orang yang tidak ingat apa-apa, tapi mereka juga sadar, tapi alamnya beda dengan kita. Sehingga mereka itu dikirim dari rumah dan didatangi langsung, mereka lebih senang kita datangi langsung. Bagaikan seperti ini, kita sebagai orang tua punya anak merantau. Mana yang lebih senang bagi kita dikirim uang dan anak kita datang ke sini ngantar uang? Mana yang lebih senang? Justru orang tua lebih senang anaknya datang sendiri. Kan gitu kan ya? Kenapa? Karena rindu. 1 minggu nggak ketemu kan gitu pastinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zurul kuburo fa innaha tudzakirukumul akhirah. Datanglah kalian ke kuburan karena ke kuburan tersebut akan mengingatkan kalian pada akhirat. Itu kata Nabi. Akan mengingatkan kalian pada, kalau kita cuma ngirim Fatihah ya sudah doa, tapi ketika kita kuburan terkadang hati ini merasa sesuatu, aduh, apa itu kita yang akan jadi seperti ini. Makanya kalau ziarah kuburan itu jangan terlalu banyak orang. Kalau bisa sendiri, berdua. Kenapa? Agar kita bisa mengambil pelajaran. Kalau banyak orang bukan ngambil pelajaran, adanya ngobrol dan selfie ujung-ujungnya. Kan gitu. Ngobrol, foto, gini. Sementara tujuan ke kuburan kita itu bukan apa selain mendoakan, kita iktibar, ngambil pelajaran bahwasanya sesehat-sehatnya kita ujung-ujungnya pasti ke situ. Itu kata Nabi, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Datanglah ziarahlah kalian ke kuburan karena itu akan mengingatkan kalian pada akhirat. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Sebenarnya kita meletakkan seperti itu ya. Yang dianjurkan tersebut itu sebenarnya hanya sebuah tanda. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan tanda batu pada Sayyidina Utsman bin Mad'un untuk menjadikan hanya sebuah tanda kalau ini adalah kuburannya, seperti itu. Itu catching itu kan apa ya? Semen itu kan ya? Maisen itu. Itu sebenarnya meletakkan seperti itu hukumnya makruh. Makruh. Kalau di tanah sendiri. Kecuali orang soleh atau orang alim atau orang intinya orang yang kita bisa ambil berkahnya dengan kita mendoakan mereka, seperti Wali Songo salah satu contohnya ya, ulama-ulama besar. Kita memberikan tanda yang bagus. Kenapa? Agar kita tahu ini orang soleh seperti itu. Kita datang untuk menziarahi dan mengambil berkah dan mengambil pelajaran bahwasanya kalau orang soleh ya memang dihormati waktu hidupnya dan waktu wafatnya. Tapi selain itu makruh hukumnya kita meletakkan itu maisan ya, etching ya, itu ke kuburan sebagai tanda. Kenapa kok bisa makruh? Karena itu sebenarnya nggak diperlukan dan idha'atul mal. Seperti itu kalau di tanah sendiri. Kalau di tanah wakaf itu bisa haram. Kenapa? Karena wakaf itu adalah hak bersama. Tidak ada satu orang pun yang memilikinya. Tapi kemilik bersama milik Allah Subhanahu wa taala. Jika orang meletakkan itu di tanah wakaf, seolah-olah dia menghajis atau seolah dia seakan-akan dia memiliki tanah itu. Kan kalau dikasih tanda kan berarti apa? Ini punya saya kan gitu kan ya. Jadi seolah dia memiliki. Wakaf itu tidak bisa dimiliki. Seperti itu. Kalau kita lihat di Mekah atau di Yaman, bahkan di Yaman ya, di Yaman juga. Itu hanya sebuah batu dan dikasih apa ya?
tanda-tanda biasa, nggak semewah yang seperti kita lakukan ini. Seperti itu. Kan itu dikatakan idha'atul mal. Seandainya uangnya itu, seandainya beli berapa itu? 500.000 ya. Wah, kita wakafkan ke masjid. Aduh, itu di kuburan tuh lebih terang bagi orang yang ada di alam kubur daripada hanya sekedar dikasih itu di atasnya. Seperti itu. Dan banyak sekarang ini kejadian, Masya Allah luar biasa. Ada anak merantau ke Jakarta, datang ke Madura, tiba-tiba melihat kuburan orang tuanya, wah diperindah. Masya Allah ya, diperindah, diperbagus, dimegahkan, dikasih keramik. Tapi ngatamin Quran enggak, mendoakan enggak, tiap Jumat datang ke sana enggak. Ingat 1 tahun sekali cuma karena itu. Coba seandainya uang itu habis berapa? Ngabisin 1 juta, kumpulin orang untuk ngatamin Quran buat orang tuanya itu. Itu lebih bagus daripada hanya sekedar seperti itu. Yang dianjurkan itu hanya kasih tanda. Kasih tanda ya, intinya kasih tanda itu aja lah gitu. Jadi kasih misalnya kita batu bata misalnya ya. Ini kuburan, kasih batu, kita kasih batu bata, kotak. Nah, gitu kan ya. Itu atau ya intinya enggak semegah itulah gitu. Biar tidak ada unsur idha'atul mal. Seperti itu. Kenapa? Kalau pribadi itu makruh hukumnya. Itu kan bukan hak milik kita. Jadi kita itu nggak boleh sewenang-wenang melakukan sesuatu di tempat itu. Karena itu bukan hak kita sebenarnya. Tapi kita sok hak. Gitu. Kan gitu kan ya. Itu bukan milik kita itu. Jadi milik bersama. Bahkan ketika mayit di bawah itu sudah hancur, itu boleh tempatnya ditempati lagi. Tuh. Jadi mayit itu kuburan, saya tadi bilang kuburan banyak, kuburan itu lebar, tapi yang akan mati lebih banyak lagi tuh. Yang akan mati lebih banyak lagi. Nah kalau dikasih itu di atasnya, maka tempatnya itu nggak akan bisa ditempati lagi. Seperti itu. Kecuali memang orang punya tanah pribadi, kemudian dijual, kan ada sebagian tempat ini memang ada. Tempat itu memang dikhususkan untuk kuburan, tapi nggak diwakafkan, tapi diperjualbelikan pada siapapun yang ingin memakamkannya, gitu. Nah itu baru dikasih nggak apa-apa, cuma makruh saja, gitu, makruh. Gitu. Paham ya? Wallah alam. Ah. Hmm. 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 Yang pertama, yang dianjurkan bagi mayit ketika ada di dalam kuburan sebenarnya hanya membuka tali pocongnya dan membuka tali di sini. Kan ada tali di sini kan ya? Dibuka tali. Itu meletakkan ke tanah, pipinya diletakkan ke tanah, itu hukumnya sunnah. Ya sunnah, sunnah artinya sunnah itu nggak harus, tapi sunnah lebih afdol gitu. Kenapa? Karena manusia ke tanah dan akan kembali ke tanah, jadi itu disunahkan. Dan hikmahnya membuka ini, membuka tali pocong. Ya Allah alam ya, sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa, tapi hikmah bukan alasan. Karena orang tersebut ketika datang malaikat mungkar nakir, posisi pertanyaan jenazah itu akan ada dalam posisi duduk. Begitu. Jadi memang dibuka seperti itu hikmahnya seperti itu. Ketika ditanyakan akan di dalam posisi duduk. Tapi seandainya kita bongkar ya nggak akan duduk sebenarnya kan gitu kan ya.
Kita mungkin nggak akan duduk. Cuma itu hikmahnya tidak di posisi duduk, didudukkan seperti itu. Kalau kaki itu nggak ada, nggak pernah saya temukan dan itu nggak ada memang. Justru tetap ada di posisi diikat. Cuma pipi itu seperti itu. Itu yang pertama. Hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Yang kedua, masalah mayit.